Halo semuanya, welcome back terus Sunda Gaming bersama gue Ruben. Jadi pada tanggal 16 Desember 2023, gue berkesempatan untuk hadir di salah satu event akbar bagi mereka yang menggemari pop culture Jepangan, yaitu Komifuro, aka Comic Frontier. Ya, gue berkunjung ke Komifuro nggak hanya untuk beli merch, terus foto-foto barang cosplayer, sama hadirin di salah satu workshop di panggung utamanya ya. Nah, di sini kebetulan di Komifuro tahun ini juga ada booth dari game developer lokal. Nggak hanya tahun ini saja, sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada. Tapi kebetulan banget nih, gue melihat ada 2 yang datang pada tahun ini. Nah, gue berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama salah satu dari game developer tersebut. Kira-kira siapa aja kah yang gue ajak ngobrol? Yuk, simak aja di Bruce Interview. Booth game dev pertama yang gue kunjungi ialah Hayalan Arts yang terkenal dengan game Samudra, serta ada game I Need Space yang akan dirilis mendatang. Nah, kira-kira kita ngobrolin apa aja? Well, let's check it out. Oke, boleh kenalan, nama Mas siapa? Nama saya El, aku head developer dari kreatif studio kita namanya Hayalan Arts, dan kita based di Jakarta, Indonesia. Lumayan excited ya, ini Komifuro pertama kita sebagai Hayalan Arts, sebagai studio. Jadi kita lumayan looking forward lah, karena kita belum nggak tahu nih resepsinya seperti apa. So far sih so good, lumayan rame. Jadi ya capek juga, tapi asik, seru. Ya, ini cukup kaget ya, soalnya biasanya kalau di Komifuro itu yang muncul ada Toga Production, dan ini Hayalan Arts pertama kalinya berarti? Ya betul. Ya, itu so excited ya juga. Sampai ditepuk tanganin ya gitu. Iya, ada tepuk tanganan juga. Oke. Kita nge-skip darat ya sebenarnya. Oh, nge-skip darat. Mungkin kita akan explore itu juga sebenarnya. Tapi in the future sebenarnya kita nggak tahu. Kita always open aja. Yang penting mungkin sesuai dengan apa yang mau kita capai di saat itu gitu. Message apa yang mau kita sampaikan. Contohnya kayak Samudra itu kan kita bekerja sama dengan NGO di Indonesia untuk awareness tentang polusi di laut gitu. Contohnya gitu kan. Jadi waktu itu kita bekerja sama dengan mereka, dan itulah caranya kita sharing info-info tentang laut untuk ke kaum gamer mungkin yang belum begitu familiar dengan isu-isunya. Jadi sama dengan I Need Space juga, kita akan membahas kayak climate change dan juga animal rights sebenarnya. Gitu. Dari kedepannya nggak tahu nih, mungkin ada hal lagi yang sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan gitu aja sih. Jadi belum ada plan. Jadi kalau di Samudra itu sampai sekarang juga ya, jadi kita memang lumayan aktif, meskipun tahun ini agak kurang karena kita lebih fokus ke event game tahun ini. Kebetulan tahun ini udah lumayan banyak juga yang di lokal gitu ya, dan juga di overseas mulai buka lagi sejak pandemik ya. Jadi kita lagi fokus sana, tapi kita always selalu aktif di sisi awareness untuk ocean pollution, itu udah pasti. Kita selalu bekerja sama kayak beach cleanup contohnya, atau kita mengadakan charity, semacam begitulah. Mungkin kalau berbeda, semua juga berbeda. Menurutku juga banyak banget game Indonesia atau game industri lah ya, banyak banget artnya keren-keren, unik-unik semua. Jadi aku nggak bisa bilang kayak beda sama yang lainnya gimana. Tapi caranya kita untuk mencapai apa yang kita capai secara visual itu selalu di awal dengan sebuah value. Jadi meaningnya apa dulu, gitu. Itu yang penting banget. Jadi kita nggak pernah bikin sesuatu untuk kayak supaya visualnya cakep dulu. Itu justru hal yang kedua. Kita tahu itu adalah hal yang penting, tapi yang penting adalah kita bisa nge-ground dulu. Jadi basisnya apa nih gitu, kayak sebenarnya referensinya apa. Jadi again, kalau misalnya kita ngomongin polusi laut, kita mau make sure itu kredibel, nggak sembarang ngomong gitu kan, nggak sembarang menyebarkan hal yang nggak benar. Jadi makanya kita bekerja sama dengan NGO gitu, kita menanyakan mereka apa sih isunya sebenarnya gitu loh. Jadi kita mau itu menjadi sesuatu hal yang grounded, kredibel lah. Itu yang membuat kita mungkin stand out karena real gitu kan, nggak hanya secara, meskipun namanya hayalan ya, tapi nggak secara hayalan doang gitu, tetap grounded gitu. Jadi di Komifuro ini memang kita tetap membawa game-game kita, I Need Space dan Samudra of course ya. Tapi kita lebih fokus, kali ini kita tahun ini mencoba nih, for the first time banget, fokus ke merch Hayalan sendiri. Jadi brand kita yang ada Nawa dan teman-temannya gitu kan, yang lumayan cute, dan
agak menjepang juga, mau wibu juga sedikit gitu ya, karena memang anak-anaknya juga wibu-wibu sejati semua sih kita ya. Jadi kita lagi mencoba jalan ke sana. Jadi kalau misalnya ada interest atau suggestion gitu, silakan, itu bakal mensupport banget. Thank you banget buat supportnya selalu. Jadi itu ya kita open lah kalau ada suggestion gitu kan. Thank you. Ya, terima kasih Mas El. Ya, sama-sama. Oke, kelar nyobain mini games, ngobrol-ngobrol, dan lihat merch lucu dari Highland Arts, gue berpindah menuju booth dari Toge Production yang gak kalah rame dan hebohnya dengan mini games dan raffle mereka. Nah, tentu saja booth dari Toge Production ini gak hanya membawa developer Toge Production, tapi juga ada developer Mojiken yang juga ikut serta di booth tersebut. Nah, kita langsung saja pada obrolan gue bersama salah satu dari tim Mojiken. Halo Mas, boleh perkenalkan diri Mas siapa? Oh ya, halo, nama saya Dimas dari Mojiken Studio. Saya supervising artist di Mojiken Studio. Saat ini saya dan tim baru aja mengelarkan Space for the Unbound. Ya, udah rilis di Steam dan juga di in general di konsol, di konsol. Jadi silakan dicek ya. Kita apa ya, seneng banget sih, excitementnya teman-teman sangat tinggi banget, antusiasmenya juga. Teman-teman juga udah pada nyobain ini, ada demo dari dari Kickfront Tactic, ada juga Whisper Mountain Outbreak. Terus kita juga jualan merchandise juga, ada beberapa merchandise baru yang rilis dan antusiasmenya gila banget. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir ya ke booth-nya Toge Productions ya, itu sih. Anu sih, kita sangat bersyukur banget ya, kita udah lama partneran dengan Toge Productions dan Toge Productions itu juga bisa dibilang solid banget sama kita, dan semakin apa ya, kita semakin bisa gabung sama mereka, kita juga semakin bisa fokus development, terus juga kita juga bisa membantu dari perihal talent. Jadi juga kita senang banget sih, itu maksudnya ini kerjasama yang bisa benar-benar bisa menguntungkan buat kita timbal balik banget sih ya, itu sih. Oke, ya itu justru benar-benar nggak nyangka sih. Jadi itu kayak terima kasih tuh doanya teman-teman sama supportnya teman-teman selama ini ya. Jadi kita benar-benar nggak nyangka waktu itu malam pengumuman The Game Awards nominasinya, tiba-tiba di salah satu kategori ada game-nya kita semua kaget banget. Itu juga nggak nyangka, maksudnya kita juga kan developer dari Indonesia gitu ya, yang bisa dibilang namanya tuh baru mulai muncul lah di internasional, tapi tiba-tiba kita udah bisa partisipasi di event yang segede itu. Kita benar-benar senang banget, benar-benar bangga banget, dan juga hasil kerja keras kita selama ini ternyata benar-benar diapresiasi banget juga di luar negeri. Itu udah bikin apa ya seneng banget lah sih ya. Iya gitu. Sedih nggak kalau karena nggak menang? Enggak sih, to be honest enggak. Karena I guess kompetisinya juga di nominasi itu oke banget semua. Jadi kayaknya siapapun yang menang itu no problem, karena gimana ya? Yang masuk di situ semua itu juga pantas lah untuk bisa, maksudnya yang di sana tuh juga semuanya sama-sama game keren juga anyway. Jadi ya nominasi bisa bareng sama semuanya yang lainnya juga, itu kita udah seneng banget. Kita kan maksudnya ada di situ kan untuk men-celebrate gaming gitu ya. Jadi ya it's not time untuk competition juga. Ya maksudnya kalau bisa menang ya mungkin seneng, tapi aku pikir event itu untuk selebrasi. Jadi ya kita bisa ada di sana udah seneng banget sih. Gimana tuh kira-kira? Nggak ada, tolong nggak ada itu. Saya baru bikin gamenya dari tahun 2015. Tolong izinkan saya istirahat. Jadi ya walaupun 2015 banyak istirahatnya juga, cuman masih belum kepikiran sih, masih belum ada rencana. I guess ceritanya Space for the Unbound ya sampai di situ dulu. Masih belum ada kepikiran apa lagi. Cuman yang bisa kita janjikan, kita tetap terus berkarya sih, itu sih. Ya kalau semoga tetap kita juga tetap bisa terus berkarya juga sih, mohon doanya dan dukungannya ya. Ya
mungkin terima kasih sih buat temen-temen yang udah dukung karya-karya kita selama ini, baik karyanya Mojiken, karyanya Togi Production juga. Terima kasih banget, selalu ngirim respon, komentar hangatnya juga, mulai dari DM, Steam review, dan juga dari Twitter, dari Facebook, juga dari Instagram, ngirim kesan-pesannya. Terima kasih banget, udah, apalagi kalau misalnya ada offline event gini, teman-teman mau datang, mau ketemu kita, mau interaksi sama kita, itu benar-benar energi yang luar biasa sih buat kita, karena kita kan bikin game untuk players ya. Kalau misalnya nggak ada players, kita ngapain bikin game gitu. Ya seneng banget karena teman-teman appreciate dengan apa yang kita kerjakan, kita juga tetap bisa terus keep on going sih. Terima kasih. Ya, gue rasa itu saja untuk video kali ini. Gue dan teman-teman gue udah capek banget keliling-keliling, ngeliatin booth, cosplayer, dan juga sempat nonton beberapa sesi di panggung utama mereka. Nah, kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian juga, dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol notifikasinya supaya tahu kapan gue ngeluarin video terbaru. And so, I see you all guys next time. Goodbye.